Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Putri Kurnia Lubis dengan NIM 1805030057 dari grup 6 jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan berbagi sedikit informasi mengenai salah satu materi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu dengan judul Sistem Teknik Dokumentasi. Yaitu di dalam materi ini terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu dokumentasi. Jadi apa yang dimaksud dengan dokumentasi? Dokumentasi yaitu menjelaskan bagaimana cara sistem bekerja, termasuk di dalamnya apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana entry dan pengolahan data. Dokumentasi ini juga dapat diartikan sebagai narasi, bagan alir, diagram, dan bahan tertulis lainnya yang menjelaskan bagaimana cara sistem bekerja. Selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu apa yang dimaksud dengan deskripsi narasi. Deskripsi naratif yaitu penjelasan langkah demi langkah secara tertulis dari komponen sistem dan interaksinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian terpenting dari materi ini, yaitu alat-alat dokumentasi. Apa saja alat-alat dokumentasi tersebut? Yaitu yang pertama ada diagram arus data atau data flow diagram, yang kedua ada bagan alir atau flow chart, dan yang ketiga diagram proses bisnis. Yang pertama saya akan menjelaskan diagram arus data atau data flow chart, yaitu menjelaskan cara sistem bekerja secara grafis dalam organisasi, meliputi sumber dan tujuan, penyimpanan data, dan proses. Jadi di dalam diagram arus data ini terdapat simbol-simbol tertentu yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama simbol sumber dan tujuan, yaitu yang dilambangkan dengan bentuk persegi, yaitu entry yang menghasilkan, entry atau entitas yang menghasilkan dan mengirimkan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua yaitu simbol proses, yaitu aktivitas perpindahan data, yaitu aktivitas yang mentransformasikan data ke dalam bentuk data lain. Kemudian yang dilambangkan dengan bentuk lingkaran. Kemudian ada simbol arus data yang disimbolkan dengan bentuk panah, pindahan data di antara proses, penyimpanan, dan sumber dan tujuan data. Kemudian yang keempat ada pengendalian internal yang disimbolkan dengan bentuk segitiga, dan yang terakhir ada simbol penyimpanan yang dilambangkan dengan bentuk dua garis panjang, yaitu di mana tempat data disimpan. Kemudian kita masuk ke bagian subbagian diagram arus data, yaitu level tertinggi dari diagram arus data disebut dengan diagram konteks. Kenapa? Karena diagram konteks tersebut itu memberikan level ringkasan tinjauan kepada pembaca. Selanjutnya, di dalam menggambarkan diagram arus data tersebut terdapat langkah-langkah yang harus kita lewati. Apa saja langkahnya? Yaitu yang pertama memahami sistem, yang kedua mengabaikan aspek tertentu dari sistem, kemudian yang ketiga menentukan batasan sistem, yang keempat mengembangkan diagram konteks, kemudian mengidentifikasi arus data, kemudian mengelompokkan arus data, kemudian yang ketujuh mengidentifikasi proses transformasi, kemudian yang kedelapan mengelompokkan proses transformasi, kemudian yang kesembilan mengidentifikasi semua file atau penyimpanan data, kemudian yang ke-10 mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data, kemudian yang ke-11 yaitu memberi nama semua elemen diagram arus data, kemudian yang ke-12 membagi subbagian diagram arus data, kemudian berikan nomor yang berurutan pada setiap proses, kemudian menyempurnakan diagram arus data, kemudian mempersiapkan salinan akhir. Selanjutnya kita masuk ke bagian alat dokumentasi yang kedua, yaitu bagan alir atau flow chart, yaitu teknis analisis yang menggunakan seperangkat simbol standar
untuk menjelaskan beberapa gambar dari sistem informasi secara ringkas, jelas, dan logis. Seperti halnya diagram arus data, bagan alir ini juga memiliki beberapa simbol-simbol tertentu, yaitu yang pertama simbol input dan output, yaitu menunjukkan input ke output, yaitu ada simbol dokumen, berbagai salinan dokumen kertas, output elektronik, entry data elektronik, alat input dan data elektronik. Kemudian yang kedua itu simbol pemrosesan yang menunjukkan pengolahan data baik secara komputer maupun dengan menggunakan tangan, yaitu terdapat simbol pemrosesan komputer dan operasi manual. Kemudian yang ketiga itu simbol penyimpanan, yaitu terdapat simbol database, file dokumen kertas, pita magnetis, dan jurnal atau buku besar. Dan yang ketiga yaitu terdapat simbol arus dan lain-lain, yaitu menunjukkan arus data di mana bagan alir dimulai dan berakhir, serta cara menambah catatan penjelasan untuk bagan alir. Yaitu terdapat juga beberapa simbol, yaitu simbol arus dokumen atau pemrosesan, simbol hubungan komunikasi, simbol konektor dalam halaman, simbol konektor luar halaman, terminal, keputusan, dan anotasi atau catatan tambahan. Kemudian di dalam bagan alir ini terdapat beberapa jenis. Apa aja jenis tersebut? Yaitu yang pertama bagan alir dokumen, yaitu bagan yang mengilustrasikan arus data dan dokumen di antara area-area pertanggungjawaban dalam organisasi. Yang kedua yaitu bagan alir pengendalian internal atau internal control flowchart, yaitu bagan yang menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal, termasuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta ketidakefisienan dari sistem. Kemudian yang ketiga yaitu bagan alir sistem atau sistem flowchart, yaitu bagan yang menggambarkan hubungan antar input, pemrosesan, penyimpanan, dan output data. Kemudian yang terakhir yaitu bagan alir program atau program flowchart, yaitu bagan yang mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam melakukan program. Seperti halnya diagram arus data, terdapat pedoman langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam menggambarkan bagan alir, yaitu yang pertama memahami sistem, kemudian mengidentifikasi entitas untuk dibuat bagan alir, kemudian mengelola bagan alir, kemudian secara jelas labeli semua simbol, kemudian konektor halaman, kemudian gambar sketsa kasar dari bagan alir, kemudian gambar salinan final dari bagan alir. Selanjutnya masuk ke alat dokumentasi yang ketiga, yaitu diagram proses bisnis, yaitu cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas yang berbeda dalam proses bisnis. Contohnya yaitu seperti pengeluaran, terdapat beberapa aktivitas yang terlibat dalam kegiatan pengeluaran, yaitu yang pertama memesan barang, kemudian menerima dan menyimpan barang, dan yang terakhir membayar barang tersebut. Seperti halnya alat dokumentasi yang lain, itu terdapat simbol yang digunakan dalam diagram proses bisnis, yaitu yang pertama ada simbol mulai, kemudian simbol akhir, kemudian simbol aktivitas dalam proses, kemudian simbol keputusan, kemudian simbol arus, dan yang terakhir simbol anotasi. Kemudian terdapat langkah-langkah pedoman untuk mempersiapkan diagram proses bisnis. Apa saja langkah tersebut? Yaitu yang pertama mengidentifikasi dan memahami proses bisnis, kemudian mengabaikan komponen-komponen tertentu, kemudian memutuskan seberapa mendetail yang akan dimasukkan, kemudian mengelola bagan alir, kemudian memasukkan setiap proses bisnis ke dalam diagram, kemudian menggambarkan sketsa kasar dari diagram proses bisnis, kemudian menggambarkan salinan final dari proses bisnis. Itu tadi sedikit informasi yang dapat saya bagikan mengenai
salah satu materi dengan judul Sistem Teknik Dokumentasi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.